Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 462 orang terkuat di generasi muda. Terutama Su Zhongyu. Ketika dia melihat Jie Qingming saat ini, dia benar-benar bisa membayangkan bagaimana dia akan berakhir jika dia bertarung melawan Chu Feng. Namun setahun yang lalu, kekuatannya masih jauh di atas Chu Feng. Namun setahun kemudian, dia terlempar jauh di belakangnya. Fakta itu benar-benar sedikit mengguncang kepercayaan dirinya. Namun, meskipun kenyataan itu sangat sulit diterima, orang-orang dari World Spirit Guild tetap merasa senang untuk Chu Feng. Mereka merasa senang karena hal ini. Bagaimanapun, pada akhirnya, Chu Feng masih menjadi bagian dari World Spirit Guild mereka. Tentu saja, mereka sangat berharap seorang jenius seperti Chu Feng muncul di World Spirit Guild mereka. Jadi, pada saat itu, yang paling gelisah adalah keempat kepala sekolah. Kebencian mereka terhadap Chu Feng sangat dalam, dan mereka sudah mencapai keadaan kamu mati atau aku mati. Jadi, kekuatan tempur Chu Feng yang luar biasa kuat dan kecepatan pertumbuhannya jelas bukan hal yang baik bagi mereka. Aku masih meremehkan daya tahan Armor of Tones-mu. Sepertinya aku masih perlu sedikit meningkatkan kekuatannya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengangkat tangannya lagi dan menghantamkan kapak itu ke tubuh Jie Qingming, menyebabkan dia menyemprotkan seteguk darah lagi. Chu Feng, dasar bocah nakal, jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong. Kau pikir tuan muda Jie Qingming bisa tersentuh oleh orang sepertimu? Akhirnya, keempat kepala sekolah itu bergerak. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan Chu Feng membunuh Jie Qingming di depan mereka. Bagaimanapun, Jie Qingming datang ke tempat itu bersama mereka. Jika sesuatu terjadi pada Jie Qingming, mereka harus menanggung akibatnya. Namun, tepat pada saat itu, gelombang aura tak terbatas tiba-tiba melonjak dari sisi Chu Feng. Gumpalan api berwarna biru meledak dari tubuh Zhang Tianyi. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi melompat dan menghampiri keempat kepala sekolah. Kekuatannya yang dahsyat mengguncang dunia dan langsung memaksa keempat kepala sekolah itu jatuh ke tanah, berlutut. Tubuh mereka gemetar, mereka tidak dapat menopang diri sendiri, dan mereka tidak berdaya untuk berdiri. Ketika yang lain berkelahi, lebih baik kalian diam saja. Kalian semua masih kepala sekolah. Apa kalian tidak tahu sedikit pun tentang perilaku yang baik? Zhang Tianyi memandang dengan jijik keempat kepala sekolah di bawah kakinya. Biasanya, bahkan leluhur tua lembah Dewa Pedang tidak dapat mengalahkannya, apalagi keempat kepala sekolah itu. Zhang Tianyi, kakak, kau telah mengembangkan teknik misteri terlarang. Keempat kepala sekolah itu bukanlah orang-orang yang tidak berpengalaman, jadi dengan sekali pandang, mereka tahu bahwa api berwarna biru milik Zhang Tianyi bukanlah milik keterampilan bela diri biasa. Itu pasti semacam metode terlarang atau kalau tidak, tidak mungkin ada kekuatan yang mengerikan seperti itu. Teknik terlarang yang misterius. Bukankah hal-hal itu hanya ada dalam legenda? Mungkinkah benar-benar ada teknik seperti itu di dunia? Dan setelah mendengar kata-kata dari keempat kepala sekolah itu, generasi muda dari World Spirit Guild tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Chu Feng sudah cukup menakutkan. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Zhang Tianyi bahkan lebih menakutkan daripada Chu Feng, mampu menekan keempat kepala sekolah ke tanah sambil memaksa mereka berlutut. Senior Zhang, jangan buang-buang kata-katamu dengan mereka. Orang-orang ini sebelumnya telah mengirimkan poster pencarian dan mengejar Chu Feng kemana-mana. Hari ini, saatnya bagi mereka untuk membayar harga atas tindakan mereka. Tepat pada saat itu, Ziling perlahan berjalan mendekat. Pupil matanya yang berwarna ungu juga muncul dan tubuhnya dikelilingi oleh aura berwarna ungu. Ledakan. Dengan kilatan pupil matanya yang ungu, aura berwarna ungu di tubuhnya berubah menjadi binatang buas dan menelan kepala sekolah Yuangang sekaligus. Gelombang. Pada saat itu, dari aura berwarna ungu, teriakan yang tak henti-hentinya menyayat hati dan membelah paru-paru terdengar dari kepala sekolah Yuangang. Setelah teriakan itu berakhir dan aura berwarna ungu itu menghilang, yang tersisa dari kepala sekolah Yuangang hanyalah kerangka berdarah. Dia kehilangan semua tanda kehidupan. Kau penyihir. Melihat kejadian itu, kepala sekolah Dewa Api, kepala lembah bebas dan tak terkekang, dan kepala sekte putih tersembunyi menjadi panik karena dari kerangka berdarah kepala sekolah Yuangang, mereka melihat akhir mereka sendiri. Kakak ipar, musuh junior Chu Feng adalah musuhku. Serahkan orang-orang yang tersisa ini padaku. Tepat pada saat itu, Zhang Tianyi tersenyum tipis, lalu tak lama kemudian, kobaran api berwarna biru yang menyelimuti tubuhnya membumbung tinggi dan dalam sekejap mata, api itu menenggelamkan 3 pimpinan perguruan beserta para ahli dari 4 kekuatan besar dan klan Jie. Api bergulung-gulung, melonjak ke atas dan ke bawah, dan di tengah ledakan tangisan yang menyedihkan, orang-orang yang sombong dan tiran semuanya dimurnikan oleh api berwarna biru milik Zhang Tianyi dan tidak ada yang tersisa. Pada saat itu, Jie Qingming yang masih berlutut di depan tubuh Chu Feng dengan luka parah juga tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah karena ketakutan.
Tetesan keringat sebesar kacang memenuhi wajahnya yang pucat. Jika bahkan keempat kepala sekolah itu bisa dibunuh dengan mudah, bagaimana dengan dia? Memang, tepat pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengangkat kapak hantu Asura di tangannya sekali lagi. Juga, kali ini, lapisan aura berwarna darah mengelilingi kapak hantu Asura berwarna hitam. Kekuatan yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, itu adalah kapak hantu Asura yang asli. Jie Qingming, saatnya menyelesaikan ini. Asteris suara mendesing. Setelah berbicara, kapak hantu Asura di tangan Chu Feng tiba-tiba jatuh dan dengan bunyi, puff, kapak itu telah memotong Jie Qingming menjadi dua bagian. Jie Qingming, yang disebut sebagai jenius nomor 1 di benua 9 provinsi, tewas begitu saja di tangan Chu Feng. Ya Tuhan, ini. Ketika mereka melihat kejadian itu, generasi muda dari World Spirit Guild berkeringat dingin satu persatu. Mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri karena metode Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi benar-benar kejam. Begitu kejamnya sehingga mereka hanya bisa menghela napas kaget karena meskipun mereka juga dari generasi muda, metode mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka lakukan. Mereka akhirnya melihat apa artinya menjadi yang terkuat di generasi muda. Orang-orang terkuat di generasi muda bukanlah orang yang menamakan diri sebagai penguasa di generasi muda, melainkan orang-orang yang acuh tak acuh menghadapi para ahli senior di generasi tua untuk bertempur, dan bahkan membantai mereka tanpa belas kasihan. Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi jelas merupakan orang-orang terkuat di generasi muda. Asteris suara mendesing. Setelah membunuh Jie Qingming dengan pukulan itu, Chu Feng mengulurkan tangannya, meraih, dan dua benda terbang dari tubuh Jie Qingming. Yang pertama adalah Kosmos Sak, dan yang lainnya adalah baju besi berwarna darah. Baju sirah itu adalah baju sirah untuk bagian dalam. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi sangat indah. Meskipun ada lubang besar yang terbuka, saat ini lubang itu sedang memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis, dan harta yang sangat istimewa itu tentu saja adalah persenjataan elit, zirah duri. Chu Feng dengan santai menyingkirkan Cosmos Sak dan Armor of Tones milik Jie Qingming. Setelah melakukan itu, Chu Feng bertanya kepada Wakil Kepala Gao, Su Zongyu, Gubo, dan yang lainnya, Wakil Kepala Gao, bagaimana situasi pertempuran saat ini? Mengapa kalian semua muncul di sini? Ah, sungguh, semua ini tidak bisa dijelaskan dengan satu kata. Wajah Wakil Ketua Gao dipenuhi dengan ketidakberdayaan, lalu setelah itu, dia menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi. Jadi leluhur tua klan Jie sudah keluar. Tidak heran mereka bisa memaksa World Spirit Guild-mu ke keadaan ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi, bahkan Chu Feng mengerutkan kening dan merasa bahwa situasi saat ini memang buruk. Asteris boom tepat pada saat itu, sebuah ledakan yang sangat besar terdengar. Ketika suara itu terdengar, cahaya yang sangat menyilaukan terpancar dari arah World Spirit Guild. Bahkan tanah pun sedikit bergetar. Ini tidak baik. Leluhur tua klan Jie terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, formasi roh World Spirit Guild-ku pasti akan hancur olehnya. Saat dia melihat pemandangan itu, Wakil Ketua World Spirit Guild mengerutkan kening dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Pada saat yang sama, semua orang dari World Spirit Guild sangat gugup karena mereka yang bertarung di sana adalah saudara, teman, dan keluarga mereka. Asteris Hus tepat pada saat itu, Chu Feng mengayunkan kapak besarnya dan memenggal kepala Jie Qingming, lalu memegangnya di tangannya. Setelah itu, dia berkata kepada Wakil Ketua Gao dan yang lainnya, Wakil Ketua, bawa mereka pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk pihak serikat, aku, Chu Feng, akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Asteris desir. Setelah berbicara, Chu Feng terbang ke udara, dan pada saat yang sama, Ziling dan Zhang Tianyi segera menyusul. Setelah mereka bertiga memasuki kereta perang yang indah, mereka terbang menuju World Spirit Guild. Melihat kepergian Chu Feng, mata Wakil Ketua Gao berbinar dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Ia berpikir saat Chu Feng dalam keadaan berbahaya, World Spirit Guild-nya tidak melakukan semua yang bisa dilakukan untuk melindungi Chu Feng. Namun sekarang, ketika Serikat Roh Dunia dalam bahaya, Chu Feng datang untuk melindungi Serikat Roh Dunia tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Mungkin hanya petinggi Serikat Roh Dunia yang bisa memahami perasaan bersalahnya.